Bayangkan sebuah kapal selam super mini. Ukurannya lebih kecil dari sel darah merah kamu. Sedang berpatroli di dalam pembuluh darah. Bayangkan sebuah kapal selam super mini. Ukurannya lebih kecil dari sel darah merah kamu. Sedang berpatroli di dalam pembuluh darah. Dia tidak mencari harta karun, tapi mencari sesuatu yang jauh lebih penting. Tumor, sumbatan, atau peradangan. Begitu ketemu targetnya, dia langsung bertindak tepat di lokasi. Kedengarannya seperti adegan film sci-fi kan? Tapi ini bukan lagi hayalan. Ini adalah masa depan kedokteran yang sedang dibangun hari ini. Nanobot Medes. Ini adalah robot-robot mikro yang ukurannya bisa sekecil 1 mikrometer atau sebesar beberapa ratus mikrometer. Bayar kebiang. Tebal sehelai rambut kita itu sekitar 100 mikrometer. Artinya, banyak dari robot-robot ini cukup kecil untuk menyelinap masuk ke kapiler. Pembuluh darah terkecil kita yang lebarnya cuma beberapa mikrometer. Pertanyaannya, kenapa kita butuh mesin sekecil ini? Jawabannya satu kata, presisi. Ambil contoh kemoterapi tradisional. Obatnya disebar ke seluruh tubuh. Sel kanker memang kena, tapi sel-sel sehat di sekitarnya juga ikut babak belur. Makanya efek sampingnya berat. Nah, robot mikro ini menawarkan rute yang sama sekali baru. Mereka mengantarkan muatan obat langsung ke sel target, melepaskan dosisnya tepat di sana, dengan gangguan minimal ke jaringan sehat lainnya. Hasilnya, efek samping turun drastis. Efektivitas pengobatan naik pesat. Di akhir video ini, kamu bakal tahu mana yang sudah terbukti di lab dan mana yang masih jadi janji masa depan. Oke, jadi apa sih sebenarnya robot mikro ini? Coba bayangkan, sebuah perangkat mungil. Tubuhnya bisa dibuat dari berbagai macam material. Mulai dari logam super paramagnetik, polimer yang aman buat tubuh, sampai rangka yang dibuat dari lipatan DNA, atau yang biasa disebut DNA origami. Ada yang modelnya pasif, kayak kapsul kecil yang cuma membawa obat. Tapi ada juga yang aktif, lengkap dengan alat gerak dan sensornya sendiri. Tujuannya sama, bergerak, menavigasi, dan bekerja di lingkungan paling rumit di alam semesta, yaitu tubuh manusia. Terus, gimana caranya mereka bergerak melawan arus darah yang deras? Ada beberapa cara jenius. Yang pertama, dan paling populer adalah menggunakan medan magnet. Dokter akan mengatur kumparan magnet di luar tubuh pasien untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Robot mikro yang bentuknya seperti ulir atau bor kecil mirip ekor bakteri akan ikut berputar dan berenang maju. Mau belok, tinggal ubah arah medan magnetnya. Mau ngebut, tinggal naikkan frekuensi putarannya. Sistem ini canggih banget. Bisa dihubungkan langsung ke mesin MRI atau kamera fluoroskopi. Jadi dokter bisa melihat posisi robot secara real time dan mengendalikannya dengan presisi. Metode kedua adalah pakai ultrasound atau gelombang suara. Gelombang akustik bisa mendorong robot-robot mikro ini atau menggetarkan gelembang-gelembang udara super kecil yang ada di tubuh robot sehingga menciptakan dorongan mikro untuk bergerak maju. Keuntungannya, ultrasound bisa menembus jaringan tubuh dengan sangat baik dan bisa dipakai untuk memantau posisi robot sekaligus. Ketiga, ada yang pakai reaksi kimia. Beberapa mikromotor dirancang untuk memanfaatkan kondisi kimia di sekitarnya. Misalnya, area di sekitar tumor itu cenderung lebih asam. Nah, robot ini bisa menggunakan keasaman itu sebagai pemicu untuk menghasilkan gas yang mendorongnya bergerak. Bahan bakarnya tentu harus aman. Kalau di laboratorium mungkin masih pakai hidrogen peroksida. Tapi untuk di dalam tubuh, para peneliti mencari bahan bakar alami seperti glukosa atau urea. Yang terakhir dan paling keren, ada yang namanya biohibrid. Ini jenius banget. Para ilmuwan menempelkan muatan robotik pada bakteri atau sel yang secara alami memang jago berenang. Contohnya, ada bakteri magnetotaktik yang punya kompas alami di tubuhnya dan akan bergerak mengikuti garis medan magnet. Bakteri ini bisa ditumpangi muatan obat. Lalu medan magnet dari luar tubuh akan memandu mereka menuju target di dalam jaringan yang dalam. Tentu saja, punya mesin penggerak saja tidak cukup. Navigasi dan mata
untuk melihat di dalam tubuh. Itu sama pentingnya. Untuk memetakan posisi robot, dokter menggunakan teknologi pencitraan seperti MRI, ultrasound, fotoakustik, atau fluoresensi. Beberapa robot bahkan dirancang dengan bahan kontras agar bersinar atau terlihat jelas di layar pemindai. Lalu ada sistem kontrolnya. Algoritma komputer yang canggih akan terus-menerus menyesuaikan arah dan kecepatan robot berdasarkan gambar yang diterima dari pemindai. Bahkan untuk skenario, swarm, atau kawanan di mana ribuan robot dikerahkan, bersamaan peneliti bisa menciptakan pola medan magnet yang kompleks untuk membuat mereka bekerja sama. Sebagian robot bertugas membuka jalan, sebagian membawa obat, dan sebagian lagi berfungsi sebagai sensor. Jadi, apa saja yang bisa dilakukan oleh pasukan mini ini? Aplikasinya luar biasa luas. Yang paling utama adalah pengiriman obat tertarget. Bayangkan, sebuah kapsul kemoterapi dilepaskan tepat di dalam tumor, atau bahkan di pembuluh darah yang memberi makan tumor itu. Beberapa robot dirancang lebih pintar lagi. Mereka hanya akan melepaskan obatnya jika ada pemicu tertentu, misalnya saat mendeteksi pH asam khas tumor, atau saat suhu di sekitarnya naik. Mereka juga bisa melakukan mikrobedah non-invasif. Robot yang dilapisi partikel magnetik bisa berfungsi seperti bor super lembut untuk mengikis plak di pembuluh darah arteri, atau menembus gumpalan darah untuk melancarkan kembali aliran darah di mata. Robot berbentuk spiral telah diuji coba untuk bergerak di dalam cairan vitreous dan mengantarkan obat langsung ke retina, sebuah area yang sangat sulit dijangkau oleh suntikan biasa. Aplikasi lainnya adalah terapi fisik lokal. Robot yang terbuat dari logam bisa dipanaskan sedikit demi sedikit menggunakan medan magnet bolak-balik dari luar tubuh. Panas ini yang disebut hipertermia bisa menghancurkan sel-sel tumor. Atau robot bisa membawa partikel emas yang akan memanas dan membakar tumor saat disinari laser dari luar. Ini namanya terapi fototermal. Mereka juga bisa menjadi sensor keliling untuk diagnostik real time. Robot-robot ini akan berkeliling mencari penanda biologis atau biomarker penyakit tertentu, lalu mengirim sinyal kembali. Ada juga yang namanya microgripper. Ini seperti penjepit super mini yang bisa dikirim untuk mengambil sampel jaringan atau biopsi dari area yang sulit dijangkau tanpa perlu operasi besar. Tentu ini terdengar sangat menjanjikan, dan memang ada beberapa capaian yang membuat kita optimis. Pada model hewan, robot mikromagnetik sudah terbukti mampu menavigasi pembuluh darah kecil untuk mengantarkan obat tepat sasaran. Nanorobot yang dibuat dari DNA origami juga sudah berhasil digunakan pada tikus. Robot ini membawa muatan yang bisa memicu kelaparan pada pembuluh darah tumor, sehingga suplai darah ke kanker terputus. Biohibrid yang menggunakan bakteri juga sudah menunjukkan kemampuannya mendorong kapsul obat ke jaringan yang dalam. Ini semua memang belum menjadi standar klinis, tapi buktinya nyata dan terus berkembang di laboratorium. Sekarang, kita harus jujur soal tantangan besarnya. Kenapa teknologi ini belum ada di setiap rumah sakit? Pertama, sistem imun kita. Begitu ada benda asing masuk ke aliran darah, protein akan langsung menempel di permukaannya dan menandainya sebagai penyusup untuk dibersihkan oleh organ seperti limpa dan hati. Soalnya, para ilmuwan mencoba melapisi robot ini dengan bahan khusus seperti PEG, atau bahkan menyelubunginya dengan membran sel darah merah kita sendiri, supaya terlihat seperti kawan dan tidak diserang. Kedua, masalah keamanan. Dorongan magnet atau ultrasound harus berada dalam batas yang aman dan tidak merusak jaringan. Material robotnya juga harus biokompatibel dan idealnya bisa terurai secara alami setelah tugasnya selesai. Makanya banyak penelitian menggunakan polimer seperti PLGA atau logam yang bisa terurai seperti magnesium dan seng. Ketiga, navigasi di dunia nyata. Aliran darah itu seringkali turbulen. Percabangan pembuluhnya sangat rumit. Ini membuat simulasi komputer seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya, banyak tim peneliti yang memulai uji coba di organ yang lebih tertutup seperti mata atau kandung kemih sebelum berani masuk ke sistem pembuluh darah seluruh tubuh. Terakhir, masalah skala produksi. Membuat jutaan robot mikro dengan kualitas yang sama persis
mensterilkannya, dan memastikan sistem kontrolnya aman untuk setiap pasien. Itu adalah tantangan rekayasa dan logistik yang luar biasa besar. Belum lagi proses regulasi dari Badan Pengawas Obat yang menuntut uji keamanan berlapis-lapis dan memakan waktu bertahun-tahun untuk meluruskan. Mari kita bahas mitos versus fakta singkat. Mitos pertama, nanobot akan bebas berkeliaran di tubuh dan memperbaiki apa saja yang rusak. Faktanya, hampir semua sistem yang dikembangkan saat ini membutuhkan pemandu eksternal, seperti medan magnet, dan punya target yang sangat spesifik. Robot yang sepenuhnya otonom masih sangat jauh dari kenyataan. Mitos kedua, teknologi ini sudah dipakai secara luas pada manusia. Belum. Yang sudah ada di klinik adalah nanopartikel pembawa obat yang sifatnya pasif. Robot mikroaktif yang bisa bergerak dan dikendalikan masih dalam tahap proklinis atau eksperimental. Mitos ketiga, nanobot bisa berkembang biak di dalam tubuh. Sama sekali tidak. Tidak ada nanobot medis yang dirancang untuk bisa mereplikasi dirinya sendiri. Materialnya dibuat netral atau justru dirancang untuk terurai setelah tugasnya selesai. Jadi, kapan kita bisa melihat teknologi ini di klinik? Skenario yang paling mungkin dalam waktu dekat adalah aplikasi di area yang terbatas, dengan akses mudah dan bisa dipantau secara visual. Contohnya di dalam mata, kandung kemih, atau saluran pencernaan bagian atas. Untuk navigasi di seluruh jaringan pembuluh darah tubuh, kita masih butuh terobosan dalam kombinasi peta medan magnet yang cerdas, pencitraan real-time yang lebih canggih, dan material robot yang benar-benar tak terlihat oleh sistem imun. Banyak ahli memperkirakan kita akan melihat lompatan signifikan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Bukan untuk menggantikan semua terapi yang ada, tapi untuk kasus-kasus khusus di mana presisi adalah segalanya. Bayangkan saja kunjungan medis di masa depan. Dokter memprogram segerombolan robot mikro, memasukkannya ke tubuhmu lewat suntikan kecil, lalu memantau perjalanan mereka di layar MRI atau ultrasound. Kamu bisa melihat gumpalan darah terbuka atau sel tumor hancur satu persatu, semua tanpa sayatan, tanpa rasa sakit, dan tanpa perlu rawat inap berhari-hari. Itulah tujuan akhirnya. Pengobatan yang lebih aman, lebih efektif, dan lebih personal untuk setiap individu. Jadi, nanobot medis bukan lagi sekadar mimpi para insinyur. Ini adalah janji masa depan yang sedang dirakit hari ini. Sepotong demi sepotong di persimpangan antara biologi, fisika, dan robotika. Kalau kamu penasaran dan mau kita bandingkan lebih dalam antara DNA origami nanorobot melawan mikrorobot magnetik, mana yang lebih dekat ke klinik, tulis di kolom komentar. Lanjut, DNA versus magnet. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, di mana operasi besar mungkin cukup dikerjakan dari